Pemirsa, di Kota Binjai terdapat sebuah wihara yang sudah berusia ratusan tahun. Wihara Goyakong namanya. Pada wihara yang berlokasi di Bandar Senembah, Kota Binjai ini terdapat lukisan-lukisan yang menceritakan sejarah agama Buddha. Rekan kami Hidayat Sikumbang akan mengajak Anda melihat keunikan wihara ini di liputan berikut. Sejak dulu Kota Binjai dikenal sebagai kota yang majemuk dan memiliki beragam etnis. Itulah mengapa kota ini dinobatkan sebagai salah satu kota yang paling toleran yang ada di Indonesia. Saat ini pemirsa, saya sudah berada di salah satu wihara yang berusia ratusan tahun. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti perjalanan saya. Sebagai salah satu kota di Sumatera Utara, Binjai menjadi salah satu kota yang paling toleran di Indonesia. Hal ini berdasarkan indeks kota toleran yang dirilis Setara Institute. Kota Binjai mendapatkan skor 5,830 dan berada di peringkat 9 pada tahun 2018. Saat ini, Kota Binjai juga dihuni oleh beragam etnis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, Kota Binjai memiliki jumlah penduduk 305.977 yang terdiri dari etnis Jawa, Melayu, Karo, Batak, Minangkabau, Tionghoa hingga Tamil. Keberagaman suku juga selaras dengan agama yang ada di sini. Sebanyak 83% dari masyarakatnya memeluk agama Islam. 10,29 beragama Kristen, 5,94 memeluk agama Buddha, dan 0,29 memeluk agama Hindu. Salah satu wujud dari keberagaman etnis dan agama yang sudah lama ada di Kota Binjai adalah Vihara Goyakong. Vihara yang terletak di Jalan Sawo Bandar Senembah Kota Binjai ini sudah ada sejak 123 tahun lalu, tepatnya pada 23 April 1901. Hal ini disebutkan oleh Isabidin Guntur, salah seorang pengurus vihara. Pria usia 78 tahun ini juga menunjukkan pada saya sebuah prasasti yang ada sejak pertama kali vihara dibangun. Prasasti yang menjadi bukti keberadaan vihara ini berisi daftar nama masyarakat yang menyumbang dana pembangunan vihara pertama kali. Baik, Pak Guntur, hari ini kita senang banget nih bisa main ke wihara Goyakong yang ada di Binjai Bandar Senembah ini ya. Nah, kalau saya boleh tahu untuk lebih lanjut lagi, sebenarnya apa sih pemaknaan dari nama Wihara Goyakong ini? Goyakong itu sebenarnya nama dewanya. Nama asli viharanya itu Hui Tongkung, bahasa Tionghoanya Hui Tongkung. Karena yang kita sembang di dalam vihara ini adalah seorang tabib. Tabib itu asalnya namanya Goyakong. Jadi di antara dia punya tabib yang luar biasa pada zaman dulu, diangkat oleh raja dan yang kedua menjadi Pausentati. Itu gelarnya Pausentati. Tapi lantaran umum dipanggil orang banyak umum, itu namanya Goyakong. Goyakong ada di mana-mana. Di mana-mana ada, 2000 tahun umurnya Goyakong. Dewa Goyakong. Kita bisa melihat ada banyak ornamen-ornamennya juga yang memang begitu sangat spesial. Nah, kalau untuk luasnya sendiri ini berapa? Luas tanahnya 33 kali 300 lebih. Luas tanahnya, kalau menampung, kalau umat, kalau waktu ramai, waktu datang ribuan bisa muat. Kami pasang tenda, pesta makan-makan di sini. Kalau umat sembahyang bisa di luar mana-mana gitu. Umat yang di sini hampir rata-rata umat dari Binjai, yang banyak dari Binjai, Medan, juga dari luar kota. Macam tadi ada bapak itu dari Pulau Berayan, dari Medan dia datang. Sosok Goyakong atau dikenal dengan Pausentati, yang berarti Maharaja Pelindung Kehidupan, juga dikenal sebagai ahli obat pada zaman dahulu. Kisah perjalanan hidup Goyakong pun dilukiskan di dinding sepanjang jalan menuju vihara ini. Kisah kehebatannya dalam meramu obat hingga kemampuannya menyembuhkan permaisuri kerajaan banyak dikenal di Provinsi Fujian dan sekitarnya. Rupang atau patung Goyakong telah ada sejak 1901
dan menjadi saksi bisu pembangunan vihara. Tidak hanya prasasti dan rupang Goyakong, beberapa ornamen yang ada di vihara ini masih terawat dengan baik. Terdapat sejumlah papan kuno yang sudah ada sejak puluhan dan ratusan tahun lalu. Konon, papan ini terbuat dari sejenis kayu merbau yang sudah tua dan cukup tebal. Pada papan terdapat ukiran dalam aksara Mandarin. Ukiran ini seperti ucapan selamat atas berdirinya vihara Goyakong dari sejumlah umat Buddha pada tahun 1901. Tidak hanya itu, ada pula papan yang berisikan laporan keuangan dari umat Buddha di kota Binjai yang menyumbang untuk kegiatan vihara pada tahun 1950. Nominal rupiah serta nama penyumbang ditulis juga dengan aksara Mandarin. Vihara Goyakong buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore. Setiap akhir pekan, banyak dari para pengunjung yang datang untuk beribadah atau sekadar melihat-lihat sembari menikmati suasana ketenangan di dalam vihara ini. Dengan keberadaannya yang sudah turun-temurun, vihara ini bukan hanya bangunan, melainkan simbol yang mengikat masa lalu, kini, dan masa depan. Hal ini pun diungkapkan oleh Lien Hoa, salah seorang umat Buddha asal kota Binjai. Ia pun berharap upaya pelestarian dan dukungan dari berbagai pihak dapat memastikan bahwa vihara ini tetap menjadi tempat yang berarti bagi umat Buddha di masa mendatang. Rasanya tempatnya ini nyaman, udaranya sejuk, tempatnya bersih, jadi senang beribadah di Goyakong ini. Oh, pendapat saya ya seterusnya sampai anak cucu semuanya, generasi muda bisa datang dengan nyaman ibadah di sini. Wah, makasih banyak Pak Guntur. Kita udah diajak main kemari. Baik. Semoga kenangan baik kita. Siap, semoga juga banyak. Ya pemirsa, begitulah tadi suasana yang ada di Vihara Goyakong, Kota Binjai. Nah pemirsa, selain sebagai tempat ibadah, vihara yang satu ini juga menjadi salah satu wisata sejarah yang bisa dikunjungi oleh semua umat yang ada di Indonesia. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.